di Diesel Podcast. Nah, kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peluang dan tantangan mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di era digital. Nah, sekarang saya bersama Kakak Intan sebagai narasumber. Beliau ini adalah seorang mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang aktif di dunia penyiaran digital. Mari Kak, boleh perkenalan dulu kepada yang pemirsa. Oke, hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Ashara Bani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Senang bergabung dengan Kadea. Terima kasih juga telah mengundang saya di podcast ini. Langsung saja ya Kak ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di era digital seperti sekarang, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam memiliki banyak peluang. Dan menurut Kak Intan sendiri, apa saja sih peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan? Ya, betul sekali Kak Dea. Jadi di era digital ini untuk mahasiswa seperti kita semua atau seperti saya itu khususnya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kita sangat mempunyai banyak peluang dalam memanfaatkan era digital saat ini ya, karena ya salah satunya seperti media sosial dan platform streaming seperti yang sudah diketahui gitu kan ya teman-teman semuanya, seperti IG, Instagram gitu kan, TikTok, itu kan kita bisa memanfaatkan dari platform-platform tersebut, termasuk YouTube juga gitu kan. Nah, lalu dan dengan adanya media sosial ini atau dalam era digital ini, jadi kita lebih mudah gitu untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan kalau mungkin lebih ke dakwah itu bisa lebih mudah lah dalam menyampaikan dakwah. Jadi kita tidak harus pergi jauh-jauh ke sini atau kemana, tapi cukup menggunakan sosial media, memanfaatkan sosial media itu ya itu lebih memudahkan kita untuk memanfaatkan dalam berinteraksi atau berbagi ilmu gitu, seperti itu Kak. Menarik sekali ya teman-teman. Lalu berarti gini Kak, ada potensi besar untuk membangun platform sendiri ya. Lalu menurut Kak Intan bagaimana sih caranya mahasiswa KPI ini memanfaatkan peluang ini gitu? Ya benar sekali, banyak sangat besar dan sangat banyak bagi mahasiswa-mahasiswi, sebenarnya untuk semua mahasiswa-mahasiswi ya, ataupun orang-orang di sana, tidak hanya dari mahasiswa komunikasi penyiaran Islam gitu, karena di situ dengan adanya era digital ini kita mempunyai banyak peluang gitu. Contohnya seperti membuat video atau konten-konten dakwah atau mini vlog yang simple atau singkat, atau podcast seperti ini gitu kan, atau semacam cerita-cerita tentang sejarah-sejarah Islam yang terdahulu, mungkin itu bisa untuk menyebarkan dakwah seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga bisa memanfaatkan atau berkolaborasi dengan para influencer lainnya gitu kan, atau artis-artis atau yang biasanya udah punya podcast besar gitu, makanya yang biasanya dia muncul di sosial media gitu kan ya, para influencer. Kita bisa mengkolaborasi antara mahasiswa ini dengan si influencer ini gitu kan. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan agar mungkin aksesnya lebih cepat gitu, agar cepat FYP mungkin ya biasanya seperti itu. Oke, setuju sekali sih dengan pendapat Kak Intan ini. Apalagi sekarang teknologi semakin mudah diakses, tidak perlu peralatan mahal, cukup dengan smartphone kalian sudah bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas dan yang menghasilkan budget-budget yang sangat luar biasa. Oke Kak, yang kedua, namun di balik peluang ini pasti ada dong tantangan yang harus kita hadapi. Dan menurut Kak Intan sendiri ini, apa sih tantangan terbesar bagi Kak Intan sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam pada saat ini? Oke, baik. Sebenarnya satu sisi ada peluang besar, satu sisi juga ada tantangan yang sangat besar pula justru gitu. Pastinya karena
semakin banyaknya orang yang menggunakan sosial media itu maka semakin banyak juga tantangan bagi seorang mahasiswa dari komunikasi penyiaran Islam itu untuk menggunakan media sosial tersebut, karena semakin banyaknya pengguna, otomatis semakin banyak tuh informasi-informasi yang tidak valid kan gitu kan. Kita tidak tahu informasi inikah benar atau tidak gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi dari komunikasi penyiaran Islam, kita harus pandai-pandai dalam mencari informasi atau berita yang akurat dan aktual seperti itu. Dan salah satu tantangan terbesar juga bagi kita mahasiswa-mahasiswi KPI gitu kan, yaitu mempertahankan nilai-nilai keislaman yang ada dari zaman dahulu gitu kan. Soalnya kan karena semakin kesini gimana ya, orang-orang hal yang di sana itu menggunakan media sosial kadang seenaknya gitu kan ya, menyebarkan berita atau hoax, atau ada juga yang sampai menista agama. Itu kan sebenarnya sangat tidak baik gitu. Makanya di sini tantangan besar bagi para mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, kita harus bisa menjaga nilai-nilai keislaman yang sudah didirikan oleh tuntunan kita gitu, oleh Nabi kita gitu kan, dan lain sebagainya. Wah, oke ya teman-teman, berarti memang tantangan di sini cukup serius karena Kak Intan sendiri juga mengalami tantangan yang begitu luar biasa dalam hidupnya gitu ya. Nah Kak, terus menurut Kakak bagaimana sih mahasiswa yang lain bisa mengatasi tantangan kayak Kakak ini? Ya, salah satunya yaitu dengan selalu memverifikasi sumber informasi atau sumber berita gitu kan. Jadi mahasiswa KPI juga harus seperti yang tadi sudah saya bilang gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai nih mengulik informasi, oh benar atau tidak terjadinya informasi ini, atau bisa oh emang benar atau tidak ya gitu kan, ada di informasi ini terkait atau berita ini gitu. Jadi kita harus mengulik dari mana asalnya dan siapa yang kalau bisa itu menemukan siapa orang yang pertama kali mengunggah nih, orang terpercayakah atau bukan. Ya intinya harus pandai-pandai lah dalam bersosial media, karena banyak sekali penipuan untuk zaman sekarang ini. Ya, betul sekali. Jadi penting bagi mahasiswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri ya, apalagi saat ini perkembangan teknologi dan media digital itu sangat pesat dan sangat cepat, bahwa karena juga anak-anak kecil pun dia sudah mahir ya, harus sudah mahir dalam bermain smartphone, gadget gitu ya. Jadi saya itu mahasiswa juga harus bisa beradaptasi dengan algoritma platform digital yang sering berubah. Dan ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri sekaligus peluang untuk belajar lebih banyak. Nah, sebagai penutup Kak, mungkin Kak Intan bisa berbagi tips nih untuk kita teman-teman mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang ingin sukses di era digital ini seperti Kakak. Tentu saja, yang pastinya kita sebagai khususnya gitu sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, kita jangan takut untuk memulai hal baru atau mengeksplor apapun itu yang ada di sosial media gitu kan. Untuk mungkin kita belajar bagaimana kita bermain sosial media yang baik gitu, terus membuat konten-konten yang menyebarkan agama dan kebenaran gitu. Intinya kita jangan takut meskipun nantinya takut dihujat sama netizen atau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya emang tantangan bagi kita, tapi untuk membela kebenaran dan menyebarkan kebaikan, maka jangan takut gitu, jangan takut salah ya. Selama kita yang melakukan kebenaran, maka lakukan saja gitu. Jangan takut selama itu hal positif dan bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Tips yang sangat bagus ya teman-teman. Dengan adanya konsistensi itu memang kunci yang pertama bagi kita jika ingin sukses, dan tentunya tetap mengedepankan etika dan nilai-nilai Islam yang diajarkan. Jadi itulah yang membedakan kita sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang ingin sukses seperti Kak Intan ini.
Terima kasih banyak Kak Intan atas insight dengan sangat berharga hari ini dan memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kita mahasiswa-mahasiswi KPI di sekarang ini untuk bisa membantu teman-teman menjadi lebih semangat dalam menghadapi era digital. Sama-sama Kadia, saya juga senang bisa berbagi di podcast ini gitu kan. Semoga bermanfaat ke depannya. Amin. Baiklah, itu saja untuk episode podcast kali ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus berkarya positif di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.